Baik, let's see the types of conditional sentence. So there are 4 types of conditional sentence. They are called as zero conditional, first conditional, second conditional, and then third conditional. Untuk yang pertama, let's see zero conditional. It is also known as type 1. So zero conditional tells about habits or general truth. Jadi zero conditional atau conditional sentence tipe 1 ini berbicara mengenai habits, kebiasaan, ya, kebiasaan, kemudian juga berbicara mengenai general truth. General truth itu sendiri merupakan kebenaran umum yang mana semua orang pada umumnya mengetahui atau hal itu berlaku secara umum tanpa harus dibantah ataupun diperdebatkan. Bisa dilihat di sini contohnya, if water is put in the fridge, it gets cold. If water is put in the fridge, it gets cold. Kalau air ditaruh di dalam kulkas, airnya menjadi dingin. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari zero conditional, khususnya termasuk sebagai general truth, yang mana merupakan sebuah kebenaran umum jika meletakkan atau menaruh air di dalam kulkas, maka airnya menjadi dingin, tidak mungkin berubah menjadi panas. The fact is, water will be chilled when it's stored in the fridge. Air akan menjadi dingin ketika diletakkan atau ditaruh di dalam kulkas. Nah, ini merupakan general truth yang mana orang pasti tahu kalau meletakkan sesuatu dalam kulkas, dalam hal ini air, pasti akan menjadi dingin. Nah, untuk membentuk zero conditional yang harus diperhatikan, yang pertama kita membutuhkan if. Kemudian dibutuhkan simple present. Simple present pasti terdiri dari subjek dan verb one. Di mana di sini zero conditional kan berbicara mengenai habits dan general truth. Nah, sama fungsinya dengan simple present. Simple present adalah sebuah tenses yang untuk menyatakan sebuah habits, kebiasaan maupun general truth. Maka sangat cocok memang menggunakan simple present dalam membentuk conditional sentence tipe 1 atau zero conditional. Kemudian setelah simple present, untuk if clause-nya, maka untuk membentuk main clause-nya dibutuhkan juga simple present, yang mana sama membutuhkan subjek kemudian diikuti oleh verb one atau kata kerja bentuk pertama. Selanjutnya ada first conditional atau yang biasa disebut sebagai type 2. Jadi conditional sentence tipe 2. Nah, first conditional atau conditional sentence type 2 ini berbicara mengenai possible situation. Maksudnya apa? Bahwa result dari sebuah pengandaian atau condition itu kemungkinan besar terjadi. Bisa dipresentasikan sebagai 50-50. 50% bisa terjadi apabila conditionnya terpenuhi, dan 50% juga bisa tidak terjadi apabila conditionnya atau syaratnya tidak terjadi. Baik, let's see the example here. If it rains, I will not attend her wedding. Jika hujan, saya tidak akan menghadiri pernikahannya atau acara pernikahannya. Maksudnya apa di sini? Let's see the fact. It is possible to let through the wedding when it rains. Jadi, sangat memungkinkan jika melewatkan acara pernikahan tersebut ketika turun hujan. Maksudnya apa? Bahwa jika kondisinya pada saat itu hujan, maka kemungkinan besar saya tidak akan menghadiri acara pernikahan tersebut. Misalnya, mungkin saja pada waktu itu teman saya lagi nelfon, "Oh Muha, kemana? Ayo ke acara ini, jadi nggak?"
Mungkin pada saat itu saya melihat lagi hujan, lagi mendung. So, I will say if it rains, I will not attend her wedding. Kalau hujan, saya nggak akan hadir di acara pernikahan tersebut. Jadi, first conditional ini menyatakan sebuah possible situation. Artinya, ketika ada sebuah kondisi, maka result yang ada akan kemungkinan besar terjadi. Nah, untuk membentuknya, kita lihat patternnya. Tentu saja kita membutuhkan if, kemudian kita membutuhkan simple present. Simple present tentu saja terdiri dari subject plus verb one. And then, it is followed by simple future. Simple future adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. So, simple future here, it needs subject plus will plus verb one. Jadi, ada modal will di sana sebagai tanda bahwa kalimat itu adalah simple future. Kemudian ingat bahwa ketika ada modal, kebetulan di sini adalah will, maka dia membutuhkan verb one. Dia harus bertemu dengan verb one.